Dan itulah target-target perkembangan pasar modal kita ke depan. Sungguh fantastis, tetapi harapannya bisa berjalan lebih lancar ke depannya di tahun ini ya, Bram. Ya, betul sekali Safrina, di mana apalagi terbukti seperti informasi yang kita sampaikan juga begitu. Sebelumnya kalau pasar modal kita pun masih bertaji meski ada pandemi begitu di tanah Masih air. bertaji walaupun ada challenge dari pandemi ya, Ya, betul sekali. Namun tentunya perkembangan pasar modal ini tidak akan bisa dicapai dan berjalan lancar jika tidak diiringi dengan peningkatan literasi dan juga inklusi pasar keuangan di Indonesia. Karena kalau mengutip data survei nasional dari OJK, rasio literasi keuangan Indonesia masih sebesar 49,68%, masih di bawah 1 dari 2 orang. Dan inklusi keuangan sendiri baru tembus di 85,1%. Artinya masih ada gap 35,42% antara literasi dan inklusi keuangan sendiri di nah masih ada Indonesia, gap Bram. yang cukup besar begitu ya Safrina. Dan untuk mengetahui bagaimana peluang meningkatkan inklusi keuangan, serta apa saja faktor-faktor yang bisa mendorong pemahaman investasi yang tentunya bijak, serta bagaimana juga Ya. prospek perkembangan pasar modal RI. Langsung saja kita berdiskusi bersama dengan OJK yang hari ini menjadi keynote speaker acara kita. Ya, dan saat ini kami juga sudah tersambung dengan Bapak Hodianto, Deputi Direktur Departemen Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Selamat siang Pak Hodianto, terima kasih banyak telah bergabung bersama kami Pak di Capital Market Outlook CNBC Indonesia. Baik, terima kasih. Selamat siang, Mbak Safrina, Mas Pramudia. Salam sehat. Oke. Salam sehat Pak Hodianto. Terima kasih loh Pak udah bergabung bersama kami Pak. Untuk target dari OJK sendiri, 2024 target inklusi keuangan ada di 90%. Sekarang sudah ada di 85%. Namun juga kita melihat kalau dari data mengenai literasi masih di kisaran 49%. Jadi memang ada gap tersendiri. Untuk target ini di tahun 2024, Anda melihatnya peluang dan tantangannya seperti apa? Baik, terima kasih Mbak Safrina. Mungkin sebelum saya mulai, kita tadi sudah mendengarkan adanya gap yang cukup tinggi tadi. Mbak Safrina sampaikan sekitar 35,4% antara literasi dan inklusi. Yang ingin saya sampaikan dulu seperti ini, bahwa dibandingkan dari riset sebelumnya, survei sebelumnya di tahun 2019, bahwa inklusi kita dari 2019 ke 2022 itu meningkat 8,91%. Jadi ada peningkatan inklusi 8,91%. Saya kok optimis ya Mbak OJK, optimis bahwa dengan peningkatan tren seperti itu menuju tahun 2024, insya Allah kita bisa mencapai 90% sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah dalam ini Pak Jokowi. Nah, peluangnya pasti ada, tantangannya pasti ada gitu ya. Kalau peluangnya tadi sudah disampaikan oleh Mbak Safrin dan Mas Pramudia, ekonomi kita masih baik, berjalan dengan baik, terkendali meskipun ada isu resesi global. Terbukti tadi dari ukuran-ukuran perkembangan industri, asuransi, pasar modal, pembiayaan, bahkan perbankan melalui laporan perkembangan sektor jasa keuangan dan Outlook 2023 yang disampaikan OJK, alhamdulillah semuanya baik. Jadi insya Allah dengan kondisi ekonomi yang membaik dan tren pertumbuhan inklusi yang membaik, insya Allah kita bisa mencapai 90%. Kira-kira untuk pembukaannya seperti itu. Oke, baik. Masih optimis begitu ya Pak Hudianto. Nah ini juga berkaitan juga terkait bagaimana sejauh ini terkait transformasi dari program perlindungan konsumen begitu. Dan nanti juga arahnya akan menutup gap dari literasi keuangan dan juga inklusi keuangan ke depannya. Oke, kalau dari transformasi program perlindungan konsumen, Bapak Ibu teman-teman pemirsa sekalian, bahwa OJK selalu meningkatkan yang dinamakan dengan edukasi dan literasi keuangan yang sangat masif dan berkesinambungan. Jadi tidak hanya terus, tapi harus masif dan berkesinambungan. Baik itu melalui offline maupun online, karena sekarang zamannya digital. OJK sudah menyusun yang namanya Learning Management System, Bapak Ibu sekalian, bisa digunakan, bisa diakses, free, dan insya Allah sangat bermanfaat untuk meningkatkan literasi dan inklusi. Kemudian OJK juga terus meningkatkan aliansi strategis dengan Bapak-Bapak Ibu dan rekan-rekan dari stakeholder, Bank Indonesia, LPS, bahkan industri dan asosiasi, kita terus belajar dan bekerja sama supaya kita lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan literasi dan inklusi. Dan juga tentunya kita selalu menguatkan peraturan. Jadi peraturan-peraturan kita terus kita berdayakan, terus kita sempurnakan supaya
mengikuti perkembangan zaman dan semakin menjamin bahwa konsumen dan investor semakin aman menggunakan sektor jasa keuangan dan juga dalam berinvestasi di pasar modal Indonesia. Jadi Terakhir, memang memperkuat kita juga selalu, ya, Baik Mbak, Pak, silakan. silakan dilanjutkan. Ya, terakhir mengenai pengawasan market conduct, Mbak. Nanti kita juga akan bahas mengenai pengawasan market conduct. Jadi Undang-Undang P2SK yang sudah disahkan oleh DPR sangat mendukung OJK dalam meningkatkan pengawasan market conduct. Dan itu tentunya juga akan meningkatkan, insya Allah meningkatkan kepercayaan dan trust investor dan konsumen di pasar modal. Baik Pak Kira-kira begitu, Hudianto. Mbak Safrina? Baik. Karena tadi Anda menyebut mengenai market conduct sendiri ya Pak ya dalam hal regulasi dan juga framework OJK sendiri. Kita tahu dari data yang kami dapatkan di sistem informasi pelaporan edukasi dan perlindungan konsumen atau SIPeduli Pak Hudianto, pasar modal mendapatkan 46.055 pengaduan dari masyarakat. Nah, mengacu hal ini bagaimana upaya OJK untuk memperkuat market conduct seperti yang tadi Anda sudah sampaikan terutama di tahun 2023 ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Ada dua hal utama pertama, Mbak. Yang pertama adalah bahwa sesuai dengan amanah di Undang-Undang P2SK, OJK dikuatkan mengenai market conduct, bahkan di salah satu pasal pun disebutkan bahwa saat ini di OJK ada disebutkan sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku pelaku usaha jasa keuangan, edukasi, dan perlindungan konsumen. Itu menurut hemat saya pribadi adalah salah satu dukungan pemerintah dan DPR bahwa OJK harus semakin menguatkan market conduct. Dan itu sudah kita tindak lanjuti dengan adanya salah satu departemen di OJK yang khusus menangani pengawasan market conduct. Jadi mengikuti amanah undang-undang, OJK selalu bertindak cepat dan sekarang pun sudah terbentuk departemen yang khusus mengenai pengawasan market conduct. Berikutnya, setelah ada amanah tersebut, semua peraturan OJK, peraturan kami yang berkaitan dengan market conduct, itu sedang kita revisi, sedang kita sempurnakan, supaya kita bisa segera melaksanakan amanah tersebut. Kira-kira itu, Mbak Safrina. Oke, baik. Pak Hudianto, ini juga masih seputar terkait keamanan dalam berinvestasi begitu ya. Anda mengatakan juga tadi seperti itu, di mana Anda kita melihat secara kinerjanya OJK juga bersama-sama dengan SRO ini juga berusaha untuk memberikan ataupun melihat pertumbuhan investor pasar modal tanah air. Nah, kalau misalnya dilihat juga secara arahan sendiri dari OJK bersama dengan yang lain untuk di industri keuangan ini akan seperti apa ataupun akan bagaimana upayanya dalam meningkatkan keamanan di investasi kita. Baik, terima kasih Mas Prabudia. Utamanya di pasar modal adalah masalah tata kelola dan keterbukaan informasi. Sebenarnya hal tersebut sudah kita atur dalam peraturan-peraturan yang ada di OJK, baik yang berkaitan dengan sektor pasar modal maupun perlindungan konsumen. Jadi OJK hanya menguatkan saja, mengingatkan kembali, mengajak seluruh stakeholder di pasar bahwa masalah tata kelola perusahaan yang akuntabel, prinsip keterbukaan yang optimal, memastikan pemahaman konsumen, ini paling penting. Memastikan pemahaman konsumen terhadap produk yang dibeli. Bagaimana manfaatnya, bagaimana risikonya, apakah besar biayanya, apa yang akan terdampak bagi yang bersangkutan dengan mekanisme pasar, itu harus clear. Dan terakhir adalah yang paling utama nih Mas, saat ini paling utama adalah jangan sampai lupa penanganan pengaduan dan sengketa dengan konsumen. Karena dengan begitu trust konsumen, trust investor ke pasar modal akan semakin meningkat. Kira-kira gitu prinsip utamanya Mas Pramudia. Oke, baik. Pak Hudianto, Anda melihat juga secara point of view dari Anda begitu ya untuk masalah keamanan sendiri terkait investasi di dalam negeri. Sejauh ini Anda menilainya ada di taraf mana sih Pak Hudianto? Insya Allah kalau menurut saya pribadi aman Mas, karena peraturan kami sudah insya Allah sudah baik dan lengkap. Walaupun akan terus disempurnakan. Kedua, monitoring OJK sebagai regulator, apakah itu untuk peraturan, implementasi peraturan, pengawasannya, dan bagaimana jika ada kasus, kita juga sudah cukup responsif. Insya Allah dengan metode seperti itu, konsumen, investor, insya Allah akan merasa aman. Karena ada yang mengawasi, kalau ada apa-apa ada yang mengawasi juga, dan kalaupun ada terjadi sesuatu, OJK tidak tinggal diam. Akan segera langsung bertindak sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku. Baik.
Jadi kalau Benar, Mas. memang bisa saya rangkum adalah payung yang komprehensif dalam menjaga trust konsumen dan investor untuk terus dapat meningkatkan investasinya di pasar keuangan Indonesia dan juga untuk mencapai ya literasi keuangan 90% pada tahun 2024. Semuanya kolektif dan komprehensif dari governance yang dilakukan oleh OJK. Pak Hudianto, dialognya harus kita jeda terlebih dahulu, namun tetap bersama kami di Capital Market Outlook dan akan berlanjut usai jeda. Tetap bersama kami di CNBC Indonesia.